Wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, yang offline maupun yang online, wafakumullah. Ini adalah majelis pertama dari Kitabun Nikah. Kitab nikah itu satu dari 5 bahasan besar fikih. Kalau kita perhatikan fikih itu secara besar ada 5 bahasan. Satu, fikih toharoh, bersuci. Seperti jenis air, wadah untuk menampung air, hadas besar, hadas kecil, menghilangkan najis, tayamum, mandi, haid, nifas, sunnah, siwak dan fitrah, dan seterusnya. Yang kedua, fikih sholat. Seperti syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, macam sholat sunnah, termasuk pula sholat jenazah, idul adha, idul fitri, sholat istisqa, sholat minta hujan, dan seterusnya. Yang ketiga, fikih muamalat, fikih terkait harta. Karena kita butuh harta untuk makan, minum, tempat tinggal. Maka kita butuh fikih bagaimana bisa meraih harta yang halal. Dengan jual beli, dengan hibah, dengan hadiah, dengan wakaf, dengan warisan, ya, dan juga belajar harta yang haram seperti riba, horor, ya, dan macam-macamnya. Kemudian yang keempat adalah fikih usrah, ya, fikih keluarga. Fikih keluarga itu mencakup menikah, cerai, iddah, hulu, li'an, ya, zihar, termasuk pula nafkah. Semua dibahas di fikih nikah. Kenapa nikah dibahas? Karena pertama, diawalkannya bersuci karena ia syarat sholat yang merupakan terbesar dari kewajiban seorang hamba. Ya, maaf saya keliru ya. Fikih ibadah isinya bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Yang kedua, fikih muamalat. Yang ketiga, fikih usrah atau fikih keluarga yang akan kita bahas ini. Nah, fikih tentang keluarga ini ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi afdalu min Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ada yang wajib tiap individu, yaitu fikih yang kita amalkan harian, seperti bersuci, sholat. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Jika telah ada yang mengerjakannya, maka yang lain gugur. Contoh fikih pengurusan jenazah, fikih warisan. Yang wajib ini ada yang mendesak, ada yang boleh ditunda. Contoh fikih yang boleh ditunda, fikih haji umroh, karena kita belum siap masalah harta. Kalau sudah punya harta yang mencukupi, maka saat itu belajar fikih haji atau umroh hukumnya wajib. Berikutnya contohnya adalah menikah. Menikah hukumnya wajib. Menikah, fikih menikah hukumnya wajib dipelajari. Tapi bisa ditunda, bisa segera tergantung kondisi kita. Kalau kita kondisinya itu mendesak untuk menikah, maka saat itu wajib mempelajari fikih menikah. Ya, adapun jika belum ada rencana menikah, maka saat itu hukumnya sunnah bagi dirinya mempelajari fikih nikah. Nah, kemudian perhatikan di fikih nikah itu ada banyak bahasan di buku ini, ya, ada banyak bahasan. Bab pertama tentang pernikahan itu sendiri, tentang definisinya, hikmahnya, hukumnya, tata cara khitbah, nazar, syarat dan rukun nikah, wanita siapa saja yang haram dinikahi. Nah,
Yang kedua, tentang mahar dan hak kewajiban pasutri serta walimah urus pesta pernikahan. Bab yang ketiga tentang khulu'. Khulu' artinya gugatan cerai dari istri. Dan jika ternyata rumah tangga itu banyak mudaratnya, maka syariat memperbolehkan khulu', gugatan cerai dari istri. Bab yang keempat, cerai, yakni dari pihak suami. 5, 6, 7 tentang ila, zihar, li'an. Ini tiga hal yang dua pertama, ila, zihar, li'an, ini bisa kita akhirkan karena pembahasannya ya kurang mendesak karena keterbatasannya waktu. Berikutnya bab yang ke-8 adalah iddah dan ihdad. Iddah, masa penantian wanita, di mana wanita ketika telah dicerai maka dia punya masa iddah, masa untuk menunggu sampai suami benar-benar tidak mempertahankannya sehingga ia terpisah dengan sempurna. Nah, di masa iddah itu dia masih status istri, maka dianjurkan untuk berhias agar suaminya tertarik kembali. Itu iddah, nanti dibahas berapa lamanya iddah, macam-macamnya, dan seterusnya. Yang kesembilan, ar-radha', yakni susuan. Susuan. Karena di dalam pernikahan itu ada wanita yang haram dinikahi, di antaranya adalah susuan. Dan berapa kali susuan sehingga dia menjadi mahram atas yang lainnya. Bab ke-10 tentang hadhanah, yakni pengasuhan anak. Siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak? Baik ketika mereka masih bertahan sebagai pasutri atau telah berpisah. Karena banyak kasus yang sampai kepada saya itu mereka sangat jauh dari dari fikih pengasuhan. Umpamanya ketika mereka bercerai, masing-masing suami istri melarang yang berhasil membawa anak, melarang anaknya untuk bertemu dengan bapaknya atau ibunya, dan sebaliknya sang bapak ya kan mencegah mantan suaminya untuk bertemu dengan anaknya. Ini kekeliruan dalam masalah fikih ya pengasuhan anak. Contoh lagi misalkan ya, ketika si anak ini memilih ya bersama ibunya dan telah balik memilih, dia bisa memilih, itu bukan berarti sang anak tidak bersama bapak. Justru dalam masalah fikih itu si anak di siang hari harus bersama bapak untuk dia didik, untuk dia ajari adab dan ilmu. Ketika malam hari baru dia kembali kepada ibu. Saya kalau safar jauh, siapa yang berhak untuk merawat anak? Yang berhak adalah bapaknya, karena bapak yang menafkahi anaknya. Kadang ini juga setelah cerai bapak nggak menafkahi anak, mentang-mentang bersama ibunya. Ini juga kekeliruan. Sebabnya apa? Minimnya pengetahuan tentang hadonah, pengasuhan anak, sehingga mereka saling menzalimi di antara mereka. Dan nanti di akhirat akibatnya apa? Saling tuntut menuntut di antara mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istrinya anaknya, saling menuntut di antara mereka. Gara-gara ketika di dunia ya yang pandangan mereka itu saya harus kuliah, dapat gelar sarjana, kemudian kerja ya untuk anak istri. Sudah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Di dunia mungkin mereka bisa tertawa bahagia. Tapi ketika fikih rumah tangga itu diabaikan, ketika ada konflik akan saling menzalimi. Ya, minimal kalau nggak dirasa nanti di akhirat akan saling menuntut. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dua orang yang saling mencintai di dunia pada hari itu akan saling
membenci, menjadi saling musuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kembali kepada bab yang ke-10, yaitu hadonah, pengasuhan anak. Yang ke-11 adalah nafakot, nafkah. Bagaimana sih fikih nafkah? Contoh kasus, ya, setelah dicerai, ya kan, suami sama sekali nggak peduli dengan anaknya, nggak dikasih nafkah, nggak diarahkan pendidikannya, nggak peduli dengan kesehatannya, tempat tinggalnya, ya kan. Kalau putrinya itu mau menikah, dia nggak mau menjadi wali. Nah, ini masalah. Nafkah nggak paham. Contoh lagi umpamanya, seorang wanita ditinggal mati suaminya. Siapa yang menafkahi si wanita ini? Kadang wanita ini disuruh kerja sendiri. Wanita sebenarnya dalam Islam itu dinafkahi, bukan disuruh kerja. Kalau meninggal suaminya, dia dinafkahi kepada bapaknya, kembali kepada bapaknya. Bapaknya tidak mampu, kepada anaknya, nggak punya anak, saudara kandungnya, nggak mampu, saudara sebapak, ya, nggak mampu, saudara seibu, nggak mampu, maka keponakannya, nggak mampu, maka pamannya. Demikian seterusnya sesuai dengan diagram ahli waris. Karena ketika si mayit meninggal, mereka punya potensi dapat warisan. Seperti itu pula, mereka punya kewajiban untuk menafkahi si perempuan ketika nggak ada yang menafkahinya karena meninggal atau ada kerabat dekat yang tidak mampu menafkahinya. Ya, ini 10 bab besar dalam pernikahan ya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama tentang masalah nikah. Bisa dibuka di bukunya, halaman berapa kalau di terjemahan? 461. Akan dibuka 461. Ya, bab pertama tentang menikah. Menikah secara bahasa itu artinya adalah mengumpuli, menggabung. Karena ketika orang menikah itu menjadikan boleh senggama, bergabungnya antara laki dengan perempuan dalam senggama, dan juga bergabungnya laki dengan perempuan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya menikah berkisaran 3. Wajib, sunnah, makruh. Wajib, sunnah, makruh. Yang menjadi patokan apanya? Syahwatnya. Syahwat ini bisa menjadikan wajib, bisa menjadikan sunnah, bisa menjadikan makruh. Kapan wajib? Jika syahwatnya akan mendorongnya berzina. Sampai batas laki-laki itu, kalau dugaan kuatnya, jika dia nggak menikah berzina, maka wajib baginya menikah. Yang kedua, sunnah. Kapan sunnah? Jika dia punya syahwat, tapi untuk ke arah zina ini jauh. Karena dia mungkin banyak kesibukan, atau mungkin dia ada benteng. Dari situ dia menjadi sunnah, gak wajib. Kapan menjadi makruh? Jika syahwatnya lemah, entah impotensi, tidak mampu menggauli istrinya, atau lemah syahwat, ya, karena sakit, lansia, ya, atau sibuk dengan urusan lain sehingga dia nggak ada hasrat untuk menikah. Contoh zaman dahulu banyak perang. Ibnu Taimiyah berpandangan, nampaknya aku tidak menikah karena terlibat dalam banyak peperangan. An-Nawawi rahimahullah berpandangan tidak menikah karena sibuk dengan dakwah belajar. Imam Ahmad bin Hambal, ya, mencari hadis dari negeri ke negeri, ya, mungkin puluhan tahun, dan beliau baru kembali ke negerinya dan mengajar ketika usia 40 tahun di waktu meninggalnya gurunya Imam Syafi'i, baru beliau menikah.
Nah, ini makruh menikah jika syahwatnya itu tidak ada, atau lemah syahwat, atau enggak berselera karena kesibukan. Itu makruh. Bagi dirinya yang lebih utama adalah menyibukkan diri dengan ilmu atau ibadah. Baik, kita kembali kepada yang pertama ya, yang pertama. Itu bisa dilihat di apa namanya, masalah masalah ke berapa? Masalah ketiga ya, hukum menikah. Hukum menikah. Adapun masalah apa namanya, kemampuan finansial itu relatif, relatif. Selama dia ada kemampuan untuk ya melangsungkan akad nikah, boleh, meskipun sedikit hartanya. Yang penting negosiasi. Umpamanya ya, kalau apa namanya, mertua menginginkan pestanya besar, maka dia nggak mampu. Misal 40 juta nggak mampu, ya sudah, cari yang lain. Artinya dia nggak dilarang untuk menikah, tetap boleh dengan mencari mertua yang lain. Ya kan? Kalau dinegosiasi bisa, yang sederhana, nah itu dianjurkan. Inna min yumnil mar'ati aisaru amriha wa aqallu sodakiha. Wanita yang banyak berkahnya ketika mudah dalam masalah pernikahan dan sedikit maharnya. Ini memudahkan urusan. Ini ciri keberkahan dalam pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotivasi orang untuk menikah padahal tidak punya apapun untuk mahar. Nabi mengatakan, pulang ke rumah, iltamis walau khataman min hadid, meskipun ya cincin dari besi. Maka dia pulang mencari-cari, tidak punya. Ya Rasulullah, aku tidak punya apapun meskipun cincin dari besi sebagai mahar. Ya Rasulullah, bagaimana jika bajuku ini? Bajunya laki-laki kan dua ya, bagian atas seperti umroh itu loh, seperti umroh, sarung sama rida. Rida itu selendang orang umroh itu. Bagaimana jika bagian atasku ini kuberikan sebagai mahar? Tadi mengatakan, bagaimana kamu ini? Kalau kamu berikan itu, nanti kamu telanjang dada. Hal qara'ta syai'an minal Qur'an? Apakah kamu hafal sebagian Al-Qur'an? Ya, wahai Rasulullah, aku hafal surat ini dan itu. Nabi mengatakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan mahar hafalan Qur'anmu. Kata Syafi'i, seakan-akan maknanya adalah kamu mengajari istrimu Al-Qur'an. Terus kamu dapat upah dari istrimu. Nah, upah itulah sebagai mahar. Artinya masalah finansial ini relatif. Yang jadi acuan adalah syahwat. Kalau syahwatnya tinggi, besar, maka menikah. Seberapa besar tingginya syahwat laki-laki? Pada umumnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wanita yang dengan itu beliau bangkit syahwatnya. Maka beliau pulang mendatangi istrinya, menuntaskannya, terus berkhutbah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat wanita yang membikinnya takjub, falyati ahlah, segera datangi istrinya. Fa innahu yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa ya meredam gejolak jiwanya. Dalam hadis yang lainnya, fa inna ma'aha mithlalladzi ma'aha, karena istrinya memiliki yang dimiliki oleh wanita itu, yakni kemaluan. Berkata Ali bin Abi Thalib, laki-laki penghuni surga, kuntu rajulan mazza'an, aku laki-laki yang sering keluar madhi. Madhi itu apa? Madhi adalah cairan yang keluar karena nafsu. Mungkin mendengar suara wanita, mungkin melihat wanita, ya kan? Tapi aku malu kepada Rasulullah.
Maka aku perintahkan Mikdad untuk bertanya, apakah cairan itu najis? Nabi mengatakan, ya, fihil wudu, cukup wudu. Ya, ini tidak perlu mandi besar, cukup wudu. Artinya orang-orang yang besar itu mereka biasa punya syahwat yang tinggi. Itu untuk mewakili ya sebagian kaum laki-laki. Adapun kalau kaum perempuan gimana? Kaum perempuan sampai pada batas mereka bernafsu hingga tidak terasa memotong tangan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasyarillah. Ketika mereka melihat Yusuf, maka mereka mengatakan, ya, maka mereka takjub dengan kegantengannya hingga memotong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Bagi perempuan sama aja. Nah, ini secara umum. Adapun personal beda-beda. Beda-beda. Sekarang bagaimana kriteria? Kriteria di sini lebih dominan merujuk kepada perempuan. Nah, bagi perempuan nanti bisa dianalogikan untuk laki-lakinya. Sama saja. Pertama, dianjurkan menikahi wanita yang terkumpul padanya berapa sifat? Kita hitung ya. Cantik, ya kan? Bernasab, berharta, agamanya baik, subur, ya, penyayang, gadis, sudah 7. Banyak sekali ya. Sekarang yang pertama, yang pertama, Nabi sebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu dinikahi karena 4 hal, hartanya, ya, apa nah, hasab itu adalah status sosialnya, hasabnya, kemudian kecantikannya, rupanya, dan agamanya. Ini umumnya 4 ini. Jika nggak mampu mengumpulkan 4 ini, paling minimal agamanya bagus. Gitu kan? Kata Nabi SAW menunjukkan apa? Dianjurkan mencari yang terkumpul padanya 4. Maka wanita dianjurkan mencari laki-laki yang kaya, mapan, ya, yang bagus keluarganya, nasabnya, kemudian ganteng rupanya, agamanya bagus. Jika ada ya. Jika nggak ada, minimal apa? Bagus agamanya. Nah, bagus agamanya itu terkumpul dalam 2 sifat. Sifat yang pertama adalah bagus kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, bagus akhlaknya, terutama kepada orang tuanya yang nanti menjadikan dia bagus kepada keluarganya. Baik kepada keluarganya. Terus apa lagi? Berikutnya adalah penyayang dan subur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat pada hari kiamat. Subur bisa dilihat dari ibunya, saudarinya, bibinya, dan punya keinginan untuk punya banyak anak. Subur tapi kalau nggak pengen punya anak banyak ya percuma. Di samping dia subur tapi juga ada keinginan untuk punya banyak anak. Di zaman sekarang nggak banyak. Karena sebagian wanita mereka memilih mengutamakan karirnya, pekerjaannya, hingga menjadikan dia tidak pengen punya banyak anak. Kalau versinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka justru laki-laki yang baik disuruh untuk mencari wanita yang pengen punya banyak anak, pengen punya anak. Dan bagi wanita, ya, ibadah tertinggi dirinya setelah sholat 5 waktu dan melayani suami adalah mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Itu besar pahalanya, ibadah paling besar bagi wanita. 8 pintu surga untuk dirinya. Wanita mana saja yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati suami. Bagian dari mentaati suami adalah
menjaga hartanya, merawat anak-anaknya. Yang keempat, tidak selingkuh. Maka pada hari kiamat dia akan disuruh untuk masuk surga dari 8 pintu manapun yang ia sukai. Besar pahalanya. Apalagi gadis. Hai Jabir, kamu sudah menikah? Sudah, wahai Nabi. Gadis ataukah janda? Janda, wahai Nabi. Kenapa nggak gadis saja? Sehingga kamu bisa bermain dengan dia, bercanda dengan dia pun juga bermain denganmu, bercanda kepadamu. Ya Rasulullah, aku memiliki 9 saudari. Bapakku meninggal di perang Uhud. Aku tidak suka untuk memasukkan orang yang seusia dengan mereka. Aku pengen janda akan merawat anak-anakku, putri-putri aku akan merawat saudariku tersebut. Maka Nabi memberikan uzurnya. Ya, artinya disukai gadis, tapi jika ada hajat yang lain maka tidak mengapa memilih janda. Nah, ini beberapa kriteria. Kalau bisa ya, kalau bisa mapan, baik laki perempuan, ya, baik laki perempuan, mapan, kemudian nasabnya bagus, kemudian rupanya bagus, kemudian penyayang, kemudian subur, artinya punya girah untuk banyak anak, kemudian gadis atau jaka. Jika tidak mampu yang banyak-banyak, minimal satu saja. Minimal satu, bagus agamanya. Nah, sekarang berikutnya hukum khitbah. Khitbah maksudnya adalah menampakkan suka kepada seorang wanita atau wanita menampakkan suka kepada laki-laki sama saja dan menyampaikannya kepada wali si wanita. Itu khitbah. Itu khitbah. Itu khitbah. Nah, ketika menyampaikan kepada si wali, terkadang langsung akad nikah di situ, terkadang ya janji nikah bulan depan atau sekian bulan kemudian masih dikasih janji, tergantung kondisi masyarakat. Sebagian masyarakat kalau ada laki-laki datang ke wanita menyampaikan keinginannya untuk suka kepada putrinya, kadang langsung dinikahkan. Ada 2 saksi, berkata si wali, kamu mau dengan putriku? Mau. Kamu kunikahkan dengan putriku? Aku terima. Ada 2 saksi, suami istri langsung. Ya. Atau yang kedua, adat masyarakat, ya, di sebagian masyarakat itu belum menjadi akad nikah, masih janji nikah. Maka dalam hal ini laki perempuan masih asing, cuma sudah diikat dengan khitbah, janji menikah mungkin bulan depan dan seterusnya. Yaitu khitbah. Khitbah. Ketika khitbah tersebut, ya, sangat dianjurkan laki-laki untuk melihat si wanita. Jangan berkhitbah lalu janji menikah bulan depan sementara tidak melihat wanitanya. Itu makruh, dibenci meskipun sah. Sah nanti pernikahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah didatangi wanita, ya Rasulullah, aku menghadiahkan diriku kepadamu. Ya, ini pengen dinikahi Nabi. Dan Nabi diantara kekhususannya adalah boleh menikahi wanita tanpa wali. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab yang dinikahkan langsung oleh Allah dari langit yang ketujuh. Zainab binti Jahsh. Maka Nabi melihat dari atas sampai ke bawah. Ya. Fasaidan nazara ilaiha summa sawabahu summa tata'a ra'sahu. Dia melihat ke arah bawah. Dia nazar, melihat. Ketika gak pengen maka dia menundukkan pandangannya. Dan juga Nabi bersabda kepada laki-laki dari Ansor yang ia telah melamar seorang wanita. Anadzarta ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya? Belum, wahai Nabi. Nabi mengatakan,
Fadhhab fangtur ilaiha. Pergilah, lihatlah dia. Fa inna fi a'yunin ansor syai'a. Karena matanya wanita Ansor ada sesuatu, yakni sipit atau kebiruan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Jabir, apabila salah seorang di antara kalian mengkhidbah wanita, yakni menampakkan suka kepada seorang wanita dan memberitahukannya kepada walinya, atau sebelum memberitahukannya, maka jika ia mampu untuk melihat si wanita itu, melihat bagian yang dengan itu untuk mendorongnya menikahinya, maka lakukan. Maka Jabir memahami boleh melihat si wanita ini meskipun wanita nggak tahu. Maka Jabir sengaja, ya, dia fakuntu atau khabba'u laha, maka aku bersembunyi untuk mengamatinya hingga aku melihat sesuatu dari wanita itu yang mendorongku untuk menikahinya, maka aku menikahinya. Ya, maka boleh suka dengan si A si B, cari fotonya, ya, di medsos. Boleh enggak? Boleh, boleh. Mungkin dia punya teman, mungkin dia punya teman, ya. Teman ini itu teman kita, maka kita boleh bertanya mana sih fotonya? Boleh. Jika ingin menikahinya, enggak dilarang. Itu lebih baik daripada, ya, daripada menembaknya langsung, terus menampakkan suka belakangan ketika bertemu atau melihat fotonya nggak cocok, nanti sakit hati. Maka lebih baik di awal lihat dulu orangnya, kalau cocok baru telusuri latar belakangnya dan seterusnya. Baik laki maupun perempuan. Perempuan juga begitu. Ya, dia diperbolehkan untuk ketika mendengar suka seorang laki-laki, dia boleh mencari fotonya. Lalu ia ketika telah cocok mencari biodatanya. Ketika cocok dia boleh mengajukan langsung. Seperti, ya, wanita ini mengajukan kepada Nabi SAW atau meminta orang yang ia percaya untuk menawarkannya kepada laki-laki itu, seperti Umar menawarkan putrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah bintu Umar. Boleh, karena ini kebaikan. Kebaikan harus disegerakan, harus terus terang, harus apa namanya, ada keberanian, dan itu bukan memalukan, tapi itu kebaikan. Nah, sekarang syarat nikah ada 5. Perhatikan di sini. 2, harus jelas, harus ada kejelasan siapa yang dibidik. Ya, misalkan seorang wali mengatakan kamu nikahkan dengan putriku, sementara putrinya ada 2, gak sah. Harus mengatakan putriku yang bernama Fatimah, nah boleh. Putriku yang paling besar, nah boleh. Harus jelas, entah dengan nama, entah dengan sifatnya. Itu namanya takyin, namanya takyin. Ada kejelasan siapa yang dibidik. Itu syaratnya nikah. Dan syarat ini di sebagian kita masuk kategori rukun, ya, tapi nggak ada masalah, ya. Syarat maupun rukun sama aja dalam masalah ini, karena sama-sama harus ada dalam unsur pernikahan. Yang kedua, ridho dari masing-masing. Nggak boleh ada nikah paksaan. Nggak boleh ada nikah paksaan. Aisyah bercerita, ada seorang wanita dipaksa menikah oleh bapaknya. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah wanita tidak punya apa namanya pendapat dalam pernikahan? Aku telah dipaksa bapakku untuk menikahi laki-laki, si fulan. Kalau nggak salah keponakannya atau kalau nggak salah sepupunya nih, ya. Maka Nabi memanggil bapaknya. Terus apa namanya wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak masalah dinikahkan oleh bapakku dengan siapapun. Cuma aku pengen menegaskan bahwa wanita itu punya hak terhadap laki-laki yang dia nikahi. Nabi SAW bersabda, la tungkahul ayyimu hatta tustamar. Ya, janda tidak dinikahkan kecuali dengan perintahnya
Dan gadis tidak dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Ya Rasulullah, apa izinnya si gadis? Antas kuta, diam. Nah, apa bedanya janda dengan gadis dalam izinnya? Kalau gadis umumnya diam itu menunjukkan setuju. Untuk gadis umumnya diamnya dia ketika ditawari laki-laki kok diam, apalagi senyum, maka itu pertanda setuju. Umumnya gitu umumnya. Kalau janda ketika dia diam maka belum jelas, masih tanda tanya. Diamnya ini karena nggak pengen menikah lagi, belum pengen, ya, atau setuju atau benci, maka jangan dinikahkan dia sampai dia bilang iya. Di diamnya janda belum menjadi tolak ukur sampai dia mengatakan iya atau pakai isyarat, senyum manis, mamanya ya, ketika mendengar nama laki-laki disebut, gitu. Nggak boleh apa namanya sekedar diam. Itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, al wilayatu fin nikah, wali nikah. Harus ada wali nikah. Wali nikah itu masuk syarat ataukah rukun? Sebagian ulama memasukkannya dalam rukun. Tapi nggak ada masalah ya. Mau syarat maupun rukun sama-sama dia bagian dari unsur pernikahan. Walinya perempuan adalah orang yang terdekat dalam warisan. Kalau jenengan hafal bagian warisan, semakin dekat dengan mayit, maka dia yang lebih berhak dengan wali. Sebagai wali untuk wanita. Baik, pertama yang paling berhak adalah usul, ayahnya. Lalu ke atas ya, kakeknya. Itu. Terus siapa lagi? Ke bawah, anaknya. Siapa lagi? Cucunya. Cucu lebih berhak dari saudara. Cucunya. Asal asal laki-laki, balik, berakal, bagus agamanya. Ya. Tapi jarang ya cucu menikahkan apa namanya neneknya, jarang. Terus ke samping saudara, saudara sekandung. Lalu siapa lagi? Saudara sebapak. Kalau seibu, nggak bisa. Karena wali harus dari jalur laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Maka saudara seibu tidak bisa menjadi wali. Terus siapa lagi? Ke bawahnya, yakni sepupunya, anaknya saudara, sekandung. Lalu sebapak. Ya, sesaudara, gimana kita mengatakannya sebapak ya? Sesaudara kita sekandung ya. Terus paman, paman ya, paman sekandung. Artinya paman yang tunggal ayah dan ibu. Lalu paman sebapak. Nah, itu wali. Bagaimana jika tidak memungkinkan? Karena tidak memungkinkan, maka walinya adalah wali hakim KUA. Bagaimana jika KUA berhalangan atau tidak mau menikahkan karena siri nikahnya? Maka ke tokoh agama sekitar, ustadz sekitar. Bagaimana jika nggak memungkinkan? Maka tokoh masyarakat sekitar, contohnya kepala RT, kepala RW, ya, kepala desa, atau tokoh masyarakat lah. Jika sama sekali nggak memungkinkan, maka wanita boleh menunjuk laki-laki siapapun yang ia percaya agamanya untuk menikahkannya. Itu paling ujung sekali ya. Mungkin di mana? Mungkin apa namanya pesawat jatuh gitu ya. Di sana nggak ada kerabat, nggak ada apa, maka bisa menikah dengan mencari wali semacam itu. Kasusnya Allah a'lam. Kemudian berikutnya saksi asyhadatu ala akdin nikah. Saksinya itu dua.
Saksinya itu dua. Syaratnya laki-laki, berakal, balik, dan adil. Adalah, yakni bagus agamanya. Kapan seseorang dikatakan bagus agamanya? Minimal sholat. Kalau orang sudah sholat, maka dianggap bagus agamanya, bagus minimalis. Maka sebaliknya, meskipun jujur, meskipun ahli sedekah, tapi nggak sholat, nggak layak jadi wali. Bagaimana jika bapak sendiri nggak sholat? Maka bapak diakhirkan, atau pakai pakai taktik ya nanti diwakilkan KUA saja yang menikahkannya, karena nggak sholat sama sekali si bapak ini, ya, maka bapak diakhirkan. Ada syarat dari wali adalah bagus agamanya, yakni sholat. Kalau sama sekali nggak sholat, akhirkan. Kalau kadang-kadang meninggalkan sholat, ya enggak apa-apa. Tapi saat menikahkan itu, pastikan bapak sudah sholat di hari itu. Umpamanya sholat subuh, karena nikahnya jam 8, maka subuh dia sholat. Allahu a'lam. Yang kelima, khuluwuz zaujaini minal mawani. Masing-masing dari calon itu tidak ada penghalang. Apa contoh penghalangnya? Contoh, ternyata satu nasab. Contoh, satu susuan. Contoh, ya. Contoh lagi, sebab pernikahan, yakni yakni menikahi perempuan bersama saudarinya, menikahi perempuan bersama bibinya, nggak boleh. Maka itu penghalang. Contoh lagi, budak menikahi majikannya, nggak boleh. Apalagi menikahi selain ahli kitab, orang Hindu, Buddha, Konghucu, nggak boleh. Ini penghalang. Atau menikahi wanita yang masih iddah, nggak boleh. Menikahi wanita yang masih bersuami, nggak boleh. Itu penghalang. Harus bebas dari sebab penghalang. Ini 5 ya. 5. Pertama, takyin kejelasan namanya. Kedua, ridho. 3, wali. 4, saksi. 5, nggak ada penghalang. Terus sekarang rukun nikah. Apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat itu ada sebelum proses pernikahan. Kalau rukun itu terjadi dalam proses pernikahan, itu bedanya. Makanya sebagian ulama memasukkan wali dan saksi dan juga calon dalam rukun. Ini perbedaan sudut pandang, tapi semuanya sepakat bahwasanya tersebut harus ada di dalam pernikahan. Kalau di sini di buku, ya, rukun nikah hanya 3. 1, calon. 2, ijab. 3, qabul. Ya, calon artinya calonnya itu ada, bukan calon hayalan. Ya, calon digital nggak ada orangnya. Ya, itu nggak sah. Harus ada orangnya. Meskipun nggak hadir, boleh. Wanitanya itu masih kuliah, ya kan? Tapi dia ngerti dinikahkan, mau dia. Yang ada adalah bapak, mertua, dan si laki-laki. 2 saksi. Sah dan nikahnya? Sah. Karena nggak disyaratkan wanita ini hadir di majelis. Bahkan nikah dengan Zoom, dengan video call, boleh nggak? Sah. Sah nikahnya. Cukup si wali mengatakan, kamu ku nikahkan dengan putriku. Mau? Mau. 2 saksi. Sah. Nikah itu gampang apakah sulit? Jamaah, nikah itu gampang apa sulit? Yang sulit itu masyarakat, menyulitkan. Harus pakai terop, harus dananya minimal 40 juta, ya kan? Harus apa menginjak telur, macam-macam. Urwah bin Zubair rahimahullah termasuk fuqaha
7 dari Madinah. Dia pernah meminta putrinya Ibnu Umar ketika beliau sedang tawaf. Maka Ibnu Umar diam karena sedang tawaf. Seusai tawaf dipanggil, ya, wahai anak saudaraku, kamu pengen menikahi putriku? Iya. Datangkan dua saksi. Datangkan dua saksi, ya. Terus menikah. Sah. Dinikahkan karena Ibnu Umar paham fikihnya. Urwah bin Zubair ahli fikih juga, ahli fikih Madinah. Gampang menikahan. Kalau mahar gimana mahar? Mahar itu boleh disebutkan, boleh tidak. Kalau belum ditentukan, maka maharnya mengikuti umumnya masyarakat. Namanya mahar misli, misal. Nah, dan sunnah bukan wajib. Mahar itu wajib diberikan, tapi penyebutannya dalam akad itu sunnah, bukan keharusan. Kalau walimah, sunnah juga. Bisa, bahkan yang sunnah itu ya malam pertama dulu, terus hubungan badan, besoknya baru walimah. Itu yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walimah. Atau kita katakan sebagian kasus dari istri Nabi demikian. Seperti ketika Nabi menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, bin Akhtab atau Akhtab bin Akhtab bin Akhtab, ya, menikah dulu, kemudian apa namanya bina, artinya malam pertama dulu, besoknya baru mengundang orang-orang untuk walimah. Boleh nggak dua kali walimahnya? Boleh, boleh lebih dari sekali. Walimahnya boleh nggak hanya pakai kurma? Boleh. Pakai roti? Boleh. Nggak harus daging. Kalau mampu daging bagus. Aulim walau bisa. Walimahlah dengan meskipun dengan seekor kambing. Nah, yang kedua ijab kabul. Ijab itu perkataannya si wali. Kabul itu ucap penerimaan dari si laki-laki. Kamu ku nikahkan dengan putriku Fatimah. Laki-laki, aku mau, aku terima. Sah. Bahasa Arab enggak? Bebas. Bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Korea ya boleh, bebas. Enggak harus bahasa bahasa Arab. Itu gampangnya nikah dalam agama kita. Nah, sebagaimana nikah gampang, cerai juga gampang. Nah, berikutnya apa? Sekarang wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu ada yang haram dinikahi karena sebab nasab, ada yang haram dinikahi karena sebab susuan, ada yang haram dinikahi karena sebab pernikahan, iparan, gitu. Secara umum ya, antum dengarkan aja. Nanti lebih jelasnya Pak di buku. Yakni siapa saja yang memiliki hubungan dalam warisan. Itu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, dalam nasab ya, dalam nasab ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan, bibi, ya, bibi. Kemudian anaknya saudara, putrinya saudari alias keponakan. Kalau sepupu, ya, anaknya paman itu tidak mahram, boleh dinikahi. Gampang ya. Kata kuncinya, kalau bisa antum hafalkan bagian warisan. Nanti untuk banyak menjelaskan kasus
wali, kasus mahram. Terus mahram dari sisi pernikahan, berarti ya ibu tiri, kakek tiri, anak tiri, saudari tiri, ya mertua. Nggak boleh semua. Ini semua adalah mahram. Susuan, ya susuan. Saudari susuan, putri susuan, apa maksudnya? Ada perempuan yang nyusu kepada istri kita, maka dia sebagai putri kita ya, putri susuan. Nah itu tidak boleh nikahi. Intinya wanita mana saja, ya, kalau dia disusui, dia seperti apa namanya nasab tadi, baik ke atas, ke bawah, ke samping. Ya, saudari susuan. Apa maksudnya? Ada wanita yang menyusu dengan ibu kita, atau perempuan yang menyusu dengan wanita yang sama-sama kita menyusu dengannya. Gitu. Gampang ya? Gampang. Yang perlu diingat secara umum mahram, kecuali sepupu. Itu aja, biar gampang. Anggaplah semua kerabat kita itu mahram, kecuali sepupu. Sepupu itu boleh di PDKT, nah, karena boleh dinikahi. Kemudian berikutnya mahram atau dilarang dinikahi karena sebab. Satu, dari sisi jumlah, tidak boleh menikahi wanita bersamaan dengan saudarinya, kecuali yang ini sudah meninggal atau dicerai, maka baru boleh menikahi saudari. Atau mengumpulkan wanita dengan bibinya, tidak boleh juga, kecuali ada yang meninggal atau dicerai, baru boleh menikahi bibinya. Maka maksudnya diharamkannya ini karena berkumpul. Ketika nggak berkumpul maka boleh. Kemudian dari sisi yang lainnya, yakni menikahi wanita yang masih bersuami, menikahi wanita yang masih iddah, nggak boleh. Menikahi wanita musyrik, nggak boleh. Musyrik itu bukan ahli kitab. Menikahi wanita apa namanya, wanita yang merupakan budak perempuannya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika dia memiliki budak itu sudah boleh disenggamai tanpa harus dinikahi, dan budak itu bagian dari kepemilikan, ya, dia lebih rendah daripada strata pernikahan, maka tidak boleh dinikahi. Selesai. Hukum menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita Yahudi, menikahi wanita Nasoro boleh. Adapun muslimah menikahi laki-laki dari Yahudi Nasoro haram, pernikahannya menjadi zina. Kalau dibalik. Selesai ya? Allahu a'lam. Silakan jika ada yang bertanya. Karena bahasanya ini banyak sekali. Silakan jika ada pertanyaan. Hmm? Yang mana? Talak sama hulu? Ya, ya, tapi nanti besok. Ini masih ya. Mahar berarti ya, mahar dan kewajiban ya. Bisa sesi pertanyaan. Ya, baik, para peserta kelas syariah Muslim Course offline dan online, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang